sempit begitu harga, luas. Karena sudah diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Dalam hal pra-peradilan secara lengkap diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Jadi misalnya di pasal 1 butir 10 junto, di pasal 77 seperti yang saya sebutkan tadi sampai dengan pasal 83 dan pasal 95 sampai dengan 97 atau pasal 1 butir 16, pasal 38 dan seterusnya. Baik, saya khawatir disemprit oleh pengurus sehingga saya harus disiplin. Karena salah satunya hukum itu adalah disiplin. Kalau ditanya konteks dari pra-peradilan tidak hanya menyangkut sah tidaknya suatu penangkapan atau penahanan atau tentang sah tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan. Tadi sudah cukup jelas. Ada lagi keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia pada tahun 1982 nomor M01.PW.07.03 atau akibat adanya tindakan lain yang menimbulkan kerugian. Jadi kerugian tersebut bisa materi, bisa mental. Jadi ada penggeledahan ke rumah, tidak mengambil apa-apa, tetapi kita kan harga diri sudah. Ada yang masuk rumah, unprocedural, tidak berdasarkan undang-undang. Kita bisa lakukan itu dengan minta ganti kerugian. Selama ini, yang pernah terjadi dikenal dengan pra-peradilan, sering dilakukan oleh tersangka atau keluarga tersangka melalui kuasa hukum atau pengacaranya. Dengan cara melakukan gugatan atau permohonan pra-peradilan terhadap pihak institusi kepolisian atau terhadap pihak lembaga kejaksaan melalui pengadilan setempat. Yang substansinya, gugatan mempersoalkan tentang sah tidaknya penangkapan atau sah tidaknya penahanan atau tentang sah tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan. Semoga tidak terlalu cepat. Sesungguhnya pra-peradilan secara hukum dapat juga dilakukan oleh pihak kepolisian terhadap pihak kejaksaan. Dan begitu juga sebaliknya. Jadi yang lazim terjadi hanyalah tersangka melalui kuasa hukum melakukan upaya hukum yaitu gugatan peradilan. Tapi ternyata menurut undang-undang yang ada, pra-peradilan sebagai suatu pengawasan, sebagai kontrol atas tindakan aparat penegak hukum, maka kepolisian bisa melakukan pra-peradilan terhadap pihak kejaksaan. Perlu diketahui bahwa di pasal 77 sampai dengan pasal 83 KUHP yang mengatur tentang pra-peradilan tidak hanya memberikan hak kepada tersangka atau keluarga untuk memperadilkan kepolisian kejaksaan. Namun pasal tersebut, pasal 77 sampai 83 juga memberi hak kepada kepolisian untuk memperadilkan kejaksaan dan memberi hak kepada kejaksaan untuk memperadilkan kepolisian. Tetapi selama ini belum kita dengar. Kenapa? Karena selama ini menganggap suatu kebiasaan hanyalah tersangka kepada kepolisian. Baik. Sekarang saya akan bicara tentang gugatan pra-peradilan Habib Rizik Syihab. Saya berbicara dari kacamata hukum acara pidana. Pra-peradilan tadi sudah cukup jelas walaupun sepintas, tetapi yang paling lagi menjadi viral karena subjek. Subjek hukum ini adalah Muhammad Rizik Syihab atau alias Habib Rizik Syihab. Seorang tokoh yang kita kenal walaupun banyak yang tidak pernah ketemu dia. Habib Rizik Syihab melalui kuasa hukumnya pengacara yaitu Bapak Suharno, sarjana hukum, sebagai pemohon penggugat pada hari Rabu tanggal 3 Februari 2021 mengajukan gugatan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk yang kedua kalinya. Yang pertama sudah diputus. Kita tidak usah bahas itu. Kalau diberi kesempatan saya bahas juga. Atas penangkapan dan penahanan terhadap Habib Rizik Syihab sebagai pemohon pra-peradilan yang menurut kacamata hukum pengacaranya dianggap tidak sah dan telah terdaftar
perkara nomor 11 garing PIT titik PLA garing 2021 garing PN titik JKT titik sel. Itu terdaftar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Selanjutnya Habib Rizik Syihab ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus kerumunan Petamburan dan pelanggaran protokol kesehatan oleh Polda Metro Jaya pada tanggal 14 November 2020. Jadi berdasarkan itu maka diajukanlah pra peradilan yang terdaftar dan didaftarkan pada tanggal 3 Februari 2021. Penyidik Polda Metro Jaya bukan hanya menaikkan status dari Habib Rizik Syihab, tetapi melakukan suatu tindakan menahan Habib Rizik Syihab sejak hari Minggu pada tanggal 12 Desember 2020. Habib Rizik Syihab dianggap menyerahkan diri dikala dia datang setelah panggilan 2 kali, tidak datang walaupun telah diwakil oleh pengacaranya, penasihat hukumnya untuk datang ke Polda Metro menghadap penyidik aparat kepolisian. Tetapi begitu Habib Rizik Syihab datang, dianggap menyerahkan diri setelah ditetapkan sebagai tersangka dengan jeratan pasal 160, yaitu penghasutan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan pasal 216 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pada hari Senin, tanggal 22 Februari 2021, atau 19 hari sejak pra-peradilan didaftarkan dan terdaftar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sidang perdana pra-peradilan digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Tetapi ternyata karena termohon dari Polda Metro Jaya dan Bareskrim Polda tidak hadir. Sehingga pada hari Senin tanggal tersebut, saat sidang gugatan kuasa hukum Habib Rizik Syihab menyampaikan gugatan pra-peradilan diajukan terkait penetapan tersangka dan penahanan Habib Rizik Syihab di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sidang tidak dibuka. Selanjutnya, pada hari Senin tanggal 1 Maret 2021, sidang pra-peradilan Habib Rizik Syihab ditunda lagi. Walaupun pengacara sudah menyoroti ketidakhadiran dari termohon, yaitu Polda Metro Jaya dan Bareskrim Polri. Dan sebetulnya acara tanggal 1 bulan 3 2021 akan dimulai pukul 10 di pengadilan untuk melanjutkan sidang permohonan pra-peradilan kedua. Yang pertama sudah diputus, pra-peradilan kedua yang terdaftar ini yang dilayangkan oleh Habib Rizik Syihab melalui kuasa hukumnya. Tetapi pihak termohon penyidik Polda Metro Jaya mengaku tidak menerima atau menolak pengadilan sidang gugatan pra-peradilan karena tercantum alamat surat gugatannya tidak tepat. Pemohon dan tim pengacaranya. Halo, masih bisa didengar suara saya? Iya, masih bisa, Bapak. Masih bisa, Bapak. Ya. Pemohon dan tim pengacaranya, pemohon hadir. Bapak. Jadi Muhammad Rizik Syihab atau Habib Rizik Syihab hadir. Sedangkan termohon yaitu penyidik Bareskrim Polri ya tidak hadir. Dalam hal ini kalau dari kacamata awam atau orang yang tidak berpikir kenapa keluar dari tahanan Bareskrim, keluar dari tahanan kepolisian, bisa menghadiri sidang, tetapi ternyata Polda Metro dan Bareskrim sendiri tidak hadir. Ternyata dalam gugatan dicantumkan Bareskrim Polri, sehingga tidak tertulis alamat Polda Metro Jaya yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman. Seharusnya bukan hanya mencantumkan Bareskrim Polri yang di Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan, tetapi harusnya menulis juga Polda Metro Jaya yang beralamat karena termohon dalam hal ini ada dua. Sehingga pendapat hakim tunggal
pra peradilan perkara nomor 11 di Jakarta Selatan harus merubah dan mencantumkan kedua tergugat sebagai termohon dalam gugatan pra peradilan. Kuasa hukum Habib Rizik Syihab, yaitu Bapak Juju Purwantoro, pada sidang kedua, baik dari Polda Metro maupun Bareskrim tidak hadir pada sidang sebelumnya. Padahal pada sidang sebelumnya tidak hadir dan sekarang pun tidak hadir. Itu pada tanggal 1 Maret 2021. Ketidakhadiran pihak termohon pada sidang hari itu tanpa alasan yang jelas. Tetapi menurut Polri, mungkin pada sidang berikutnya Polri akan hadir. Itu jawabannya. Sidang gugatan pra peradilan penangkapan dan penahanan Habib Rizik Syihab dengan agenda sidang adalah pembacaan permohonan ternyata ditunda. Karena termohon dinyatakan baru dipanggil 1 kali dan tidak datang, sehingga akan dipanggil 1 kali lagi. Sehingga jelas di sini pada tanggal 22 Februari pihak termohon tidak menerima panggilan atau undangan tersebut. Sehingga dipanggil untuk tanggal 1. Ternyata tanggal 1 Maret juga tidak datang. Maka panggilan tersebut hanyalah 1 kali. Rizik Syihab menyoal pasal 160 yang disangkakan kepada Muhammad Habib menilai surat tersebut tidak memiliki dasar hukum dan alat bukti permulaan yang cukup sesuai dengan pasal 77 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yaitu putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21 garing PUU minus 12 Undang Putusan Mahkamah 21 garing PUU minus 11 Romawi garing 2014. Sebetulnya telah dikenai sanksi, yaitu sanksi hukum berupa denda sebesar 50 juta rupiah dan sudah dibayar. Jadi atas penangkapan sesuai dengan peraturan Kapolri nomor 6 tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana harus didasari hanya 1 surat perintah penyidikan. Dalam kasus penangkapan dan penahanan pemohon yaitu Habib Rizik Syihab patut diduga juga. Jadi secara hukum pun kita juga patut diduga telah terjadi pelanggaran asas kepatutan hukum karena telah disangkakan sekaligus double, yaitu pasal ini merupakan lex spesialis dan pasal 160 KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan res generalis. Yang kita tahu bahwa lex spesialis derogat legi generalis adalah suatu asas hukum yang bermakna bahwa aturan hukum yang khusus akan mengesampingkan aturan hukum yang umum. Jadi di pasal 63 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, jika suatu perbuatan masuk dalam aturan pidana umum, diatur pula dalam aturan pidana, maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan. Ini. Sehingga menggebu-gebu pengacaranya Habib Rizik Syihab untuk melakukan pra peradilan karena ada celah hukum yang dimaksud. Termohon tidak juga hadir, maka hakim akan mengeluarkan surat peringatan dan sidang tetap dilanjutkan. Jadi dalam hal ini tegas karena sesuai putusan MK dan di pasal 82 dan 7 hari sehingga
menyatakan penyidik punya alasan tersendiri untuk tidak hadir dalam sidang pra-peradilan dan mekanisme itu diperbolehkan. Sama-sama menggunakan celah hukum yang tidak melanggar atau melawan hukum. Sehingga manakala masih diperbolehkan waktu pra-peradilan seperti yang saya sebut di atas hanyalah 7 hari sejak dimulainya sidang pemeriksaan permohonan pra-peradilan itu. Ditambahkan lagi oleh dari pihak kepolisian dan di 160 KUHP dan kasus kerumunan di Petamburan, yaitu prokes, karantina, Undang-Undang 6 tahun 2016. Dalam permohonan Habib Rizik meminta status tersangkanya dinyatakan garing 2020 garing Ditreskrimum tertanggal 26 November 2020. Dan surat perintah penyidikan satunya tertanggal 9 Desember 2022 tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Jadi pada sidang di agenda pembacaan gugatan pada hari Senin tanggal 1 Maret 2021, tetapi karena termohon tidak datang juga untuk kedua kalinya, tetapi menurut hakim hanyalah 1 kali karena pada tanggal 22 Februari surat tidak nyampe oleh Alim Polri. Dan ini merupakan mekanisme yang diperlukan, namun hakim tunggal menyampaikan bahwa panggilan baru 1 kali. Sehingga harus dilakukan pemanggilan lagi dan sidang ditunda 1 minggu. Sidang pembacaan gugatan yaitu pada tanggal 8 Maret hari Senin digelar dan dilaksanakan dan termohon dari Barreskrim Polda Metro Jaya dan Polri hadir. Hakim dalam persidangan sempat menanyakan karena sudah 2 kali tidak datang pada persidangan yaitu mangkir. Dan dijawab, ini yang ditanya polisi sama hakim. Jadi begitu hebatnya kewenangan hakim. Dan dijawab untuk koordinasi dengan Barreskrim. Itu jawaban dari Polda Metro. Selanjutnya, pada hari Senin tanggal 8 Maret, ternyata pihak termohon, yaitu Polda Metro dan Barreskrim, bukan yang hanya sekedar menjawab, tetapi melakukan suatu bantahan yang disampaikan dalam sidang gugatan pra-peradilan di pengadilan negeri. Dalam gugatan pra-peradilan kita mempunyai 2 alat bukti yang cukup dan sah untuk melakukan penangkapan dan penahanan hingga menetapkan kliennya sebagai tersangka. Tetapi tim hukum kepolisian membantah dengan menyebut penyidik setidak-tidaknya telah mengantongi 4 alat bukti yang sah saat memproses hukum Rizik. Padahal alat bukti tersebut minimal 2. Ini keliru dan tidak berdasarkan hukum bahwa penetapan tersangka terhadap pemohon sudah berdasarkan 4 alat bukti yang sah. Itu disampaikan oleh tim kuasa hukum Polri di persidangan. Alat bukti Polri juga menyampaikan pada persidangan itu yaitu menyambut saksi-saksi, keterangan ahli,
dokumen dan atau bukti surat hanya disampaikan pada tanggal 8 Maret. Bukti tersebut kata kepolisian yaitu pihak termohon juga dikuatkan dengan pertimbangan hakim pada pra peradilan yang telah diajukan oleh Habib Rizik Syihab dan telah diputus sebelumnya. Inilah yang merupakan salah satu kelemahannya karena telah diputus pra peradilan pertama dengan putusan yang dijadikan bukti oleh pihak termohon yaitu Bareskrim Polri dan Polda Metro. Saksi-saksi yang dipilih adalah mereka yang melihat langsung maupun tidak langsung pada suatu kejadian dan melihat relevan dengan dugaan tindak pidana yang terjadi. Bahkan polisi juga memeriksa, disampaikan oleh polisi, memeriksa sejumlah orang dari saja belum melangkah pada yang lain. Atas kumpulan alat bukti sehingga termohon menetapkan pemohon sebagai tersangka pada tanggal 9 Desember 2020. Sehingga penetapan tersangkanya berdasarkan 4 alat bukti yang dimaksud oleh kepolisian. Polri pun menegaskan bahwa pihaknya menangkap dan menahan Habib Rizik Syihab bukan tanpa sebab. Karena sebabnya sudah disampaikan. Baik, waktu berjalan terus, terakhirnya pada hari Rabu 17 Maret 2021, yaitu persis 7 hari sejak pemeriksaan sesuai dengan KUHP pasal 82, yaitu pemeriksaan atau sidang pemeriksaan atas permohonan gugatan pra peradilan tanggal 8 Maret. Tidak boleh melebihi 7 hari. Ternyata pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021, sidang pra peradilan Habib Rizik Syihab di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dinyatakan gugatan gugur. Sebagai pembahasan karena ini mengkaji gugurnya, disampaikan di sini bahwa hakim tunggal ketua pengadilan negeri Jakarta Selatan memutuskan gugatan pra peradilan Habib Rizik Syihab gugur, yaitu pada hari Rabu. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan membacakan putusan sidang pra peradilan atas penangkapan dan penahanan Habib Rizik Syihab pada tanggal 17 Maret 2021, hari Rabu. Sidang dimulai pukul 10 pagi sebenarnya, tetapi tertunda karena kendala teknis. Baru sekitar pukul 12.30 siang sidang itu dilanjutkan. Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Suharno, memutuskan gugatan pra peradilan diajukan oleh Habib Rizik Syihab gugur. Karena jawabannya tegas, kita mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pasal 82 ayat 1, sidang pokok perkara pelanggaran protokol kesehatan yang menjerat Habib Rizik Syihab telah dimulai di Pengadilan Negeri Jakarta Timur sehari sebelumnya, yaitu pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021. Jadi berdasarkan pasal 82 ayat 1 huruf D Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, hakim berpendapat bahwa permohonan pra peradilan yang diajukan pemohon Habib Rizik Syihab melalui pengacara haruslah dinyatakan gugur. Gugurnya gugatan pra peradilan sesuai dengan ketentuan pasal tersebut, yaitu pasal 82 ayat 1 huruf D Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Karena pada pasal itu menyatakan mohon maaf Bapak, waktunya kurang 5 menit lagi. Ya, baik. Pasal itu menyatakan gugatan pra peradilan dapat dinyatakan gugur secara hukum jika sidang pokok perkara telah dimulai. Padahal kita tahu semua pada tanggal 16 Maret di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, sidang dibuka dan terbuka untuk umum, tetapi tidak ada pembacaan dakwaan seperti yang dimaksud dalam pemeriksaan. Ini yang menjadi pro kontranya. Tetapi kalau mengacu kepada pasal 82 ayat 1 sah karena sidang sudah dinyatakan dibuka dan terbuka. Sehingga pengacara tetap ngotot terdapat kesalahan formil fatal yang diajukan oleh penyidik Bareskrim Polri, penyidik Polda Metro yang menjadikan dasar melakukan upaya hukum pra peradilan.
Sehingga dalam putusannya mengadili, 1, menyatakan permohonan pra peradilan pemohon gugur. 2, membenarkan 2, membebankan biaya perkara kepada pemohon sejumlah nihil, 0. Tetapi sebelum ditutup saya sampaikan, apabila masa pra peradilan telah gugur, keberatan yang dipermasalahkan tetap bisa disampaikan pada saat pemeriksaan pokok perkara. Demikian saya sajikan, walaupun terasa cepat, tetapi manakala masih ada diskusi, kami persilahkan. Semoga yang disampaikan ini mudah untuk dipahami. Terima kasih, saya kembalikan kepada saudara moderator. Terima kasih, Pak. Kami sampaikan kepada Bapak Khairul atas materi yang disampaikan. Selanjutnya kepada pemateri kedua, beliau Bapak Dr. Haji Nur Shodikin, SAG, MH, Waktan Dua Makanan. Tafadhol. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Farid, laku narasumber yang saya hormati, teman-teman Kompres, Fakultas Syariah yang saya cintai dan saya banggakan. Alhamdulillah kita bisa bertemu dalam forum diskusi kali ini yang mengambil tema tentang gugurnya gugatan pra peradilan Habib Rizik. Saya tidak membahas secara spesifik tentang proses beracaranya, karena memang tadi sudah dibahas banyak oleh pakarnya dan ahlinya. Saya lebih condong ke membahas tentang penegakan hukum bagi warga negara, yang nanti juga akan kita sentil sedikit tentang proses pra peradilan ini. Tetapi tadi sudah dibahas secara panjang lebar dan itu cukup jelas dari narasumber pertama Bapak Farid yang memang pakarnya di bidang hukum acara pidana. Ibu sekalian dan para audien yang saya hormati, bahwa upaya pra peradilan itu memang hak asasi setiap orang, terutama mereka yang merasa dirugikan dalam proses penegakan hukum. Dalam hal ini pihak aparat penegak hukum, bisa kepolisian, bisa kejaksaan. Tetapi perlu diingat bahwa terkadang banyak orang menggunakan hak pra peradilan ini semata-mata untuk mengulur-ngulur proses hukum yang mungkin sedang berjalan, dan juga lebih condong kepada hal-hal yang bersifat politik, ya, sebagai bargaining position dari tersangka atau calon tersangka. Nah, dalam konteks Habib Rizik ini sebenarnya polisi sudah punya data-data yang valid dan faktual. Tentunya ketika dia melakukan pemeriksaan yang di dalamnya juga mungkin ada penggeledahan, penangkapan, penahanan dan sebagainya, bahwa itu sudah prosedural. Tentunya memang polisi tidak gegabah dalam persoalan ini. Karena memang secara kasat mata apa yang dilakukan Habib Rizik di dalam perkara ini, ya, terutama kerumunan yang disangkakan karena di masa COVID ini memang terjadi. Nah, dalam konteks ini memang kita selaku masyarakat tahu betul bahwa apa yang dilakukan Habib Rizik
secara kasat mata memang melakukan pelanggaran hukum, ya. Dan ini berat karena memang ini menyangkut nyawa orang, karena kerumunan bisa menimbulkan klaster baru dan penyebaran COVID yang luar biasa, sehingga kemudian secara kasat mata pula aparat penegak hukum melakukan penegakan hukum kepada yang tanpa terkecuali. Apa yang dilakukan aparat kepolisian sebagai bentuk penegakan hukum, ya. Dan saya melihat bahwa yang dilakukan aparat kepolisian dengan menghadirkan 4 barang bukti itu sudah menunjukkan bahwa ini sudah prosedural. Tetapi sekali lagi upaya-upaya itu memang harus dilakukan bagi tersangka atau calon tersangka dalam rangka untuk menggugurkan proses-proses peradilan berikutnya. Nah, tetapi memang dari keadaan dan fakta yang ada di lapangan, pada akhirnya peradilan ini gugur. Ya, karena apa? Karena memang alat bukti sudah bisa dihadirkan oleh pihak kepolisian. Dan yang kedua, secara kasat mata, aparat penegak hukum ini memang harus berani untuk melakukan tindakan-tindakan hukum, sehingga itu dilakukan di dalam rangka agar marwah peradilan kita, marwah penegakan hukum kita itu tidak dipertanyakan orang karena hanya sosok seorang ketua FPI Habib Rizik yang mengklaim dirinya sebagai keturunan Rasulullah dan punya masa banyak. Jangan sampai hukum ini dikalahkan oleh klaim-klaim bahwa yang berperkara ini bermasa besar, yang berperkara ini seorang ulama besar yang keturunan Rasulullah. Saya kira aparat penegak hukum sudah benar, terutama kepolisian, untuk melakukan penangkapan yang bersangkutan, karena memang secara kasat mata orang juga tahu, bukan hanya pasal tentang kerumunan yang sebenarnya harus diproses, tapi juga pidana yang lain, ya, terutama menyebarkan kebencian, ya, terus kemudian menjelek-jelekan kepala negara dan sebagainya. Dan itu menurut saya merupakan pelanggaran hukum karena memang juga dalam rangka menghasut orang. Nah, serta menantang negara dan aparat negara untuk berperang dengan jihadnya, karena mereka menganggap bahwa pemerintahan yang ada ini pemerintahan yang dolim. Nah, dalam konteks ini saya berkeyakinan pra peradilan yang sudah gugur ini memang benar adanya, tanpa saya harus memberikan reasoning seperti apa yang tadi dikatakan oleh Pak Farid sudah sangat jelas. Tetapi sekali lagi memang ini harus dilakukan. Bagian dari law enforcement dan equal before the law bagi siapapun di depan hukum. Ya, tidak ada Habib, tidak ada pejabat, tidak ada tokoh masyarakat. Pokoknya dia melakukan kriminal dan tindak pidana yang bisa berakibat kepada kerusakan dan kekacauan, saya kira wajib ditangani dengan serius. Nah, apa yang kita pertontonkan dan kita lihat kemarin ketika di dalam persidangan Habib Rizik begitu luar biasanya ingin walk out dari ruang sidang, itu menunjukkan bahwa arogansi individual atau ego individual yang dipertontonkan Habib Rizik memang tidak menunjukkan bahwa dia seorang negarawan, tidak menunjukkan bahwa dia seorang ulama besar, apalagi juga tidak menunjukkan bahwa yang bersangkutan adalah keturunan Rasulullah. Seharusnya dia menghormati proses-proses hukum yang ada.
tanpa kemudian menanggalkan hak-hak dia untuk bisa melakukan upaya-upaya hukum selanjutnya, ya, bisa peninjauan kembali, bisa banding dan sebagainya. Nah, itu kalau umpamanya dilakukan oleh Habib Rizik dengan elegan dan egaliter, masyarakat pun akan simpati dan empati kepada yang bersangkutan. Kita tidak simpati karena melihat arogansi yang dilakukan, sehingga mungkin hakim ya itu juga bisa memberikan pertimbangan-pertimbangan keputusan yang bisa memberatkan yang bersangkutan, karena dianggap yang bersangkutan tidak akomodatif, tidak kooperatif terhadap proses-proses yang ada. Perlawanan yang dilakukan itu justru memperburuk suasana kebatinan proses-proses peradilan. Dan menurut saya apa yang dilakukan oleh Habib Rizik itu tidak menunjukkan seorang negarawan yang memang bisa dijadikan panutan. Nah, dalam konteks ini, kalau menganggap bahwa apa yang dilakukan oleh pihak aparat penegak hukum, terutama kepolisian, salah atau prosedurnya salah, kita melihat juga tidak ada itu semua. Itu cuman akal-akalan dari pihak Habib Rizik dan penasihatnya untuk kemudian mengulur-ulur proses hukum yang sudah dimulai. Nah, problemnya gugatan ini gugur ya karena memang proses hukum atau proses peradilan sudah dimulai, sehingga pra-peradilan ini kemudian menjadi kurang berarti untuk mengatakan tidak ada artinya. Pasti ketika seperti itu pra-peradilan itu bisa gugur. Di samping memang dua alat bukti yang bisa dijadikan proses peradilan itu bisa dilakukan itu melampaui dengan 4 alat bukti yang bisa dihadirkan oleh aparat penegak hukum dalam hal ini kepolisian. Nah, pelajaran apa yang bisa kita petik dari proses ini semua? Bahwa sebenarnya siapapun harus menghormati proses hukum. Persoalan dia punya hak-hak untuk melakukan upaya hukum atau pra-peradilan, itu silahkan aja digunakan, tetapi semua keputusan juga harus diterima. Karena keputusan hakim itu tentunya sudah ada pertimbangan-pertimbangan legal formnya, pertimbangan-pertimbangan yang faktual pula. Sehingga dalam konteks ini gugurnya pra-peradilan Habib Rizik, saya kira menurut kacamata saya secara pribadi itu sudah pas, ya. Dan tinggal bagaimana penegakan hukum selanjutnya itu dilakukan tanpa intervensi politik, tanpa intervensi siapapun. Jadi proses peradilan ini harus pure penegakan hukum, ya, tidak boleh kemudian independensi pengadilan ini dihegemoni, dicampuri oleh kepentingan-kepentingan yang lain, termasuk kepentingan politik kekuasaan. Nah, dalam konteks ini kita sebagai warga masyarakat tentunya berharap proses peradilan ini berjalan fair, ya, dan semua pihak untuk menghormati proses hukum yang sedang berlangsung. Tentunya kita berharap juga Habib Rizik untuk bisa lebih egaliter, lebih negarawan di dalam proses-proses di persidangan. Ya, tentunya sebagai seorang tokoh harus menunjukkan itu dan memberikan uswah atau teladan kepada masyarakat, terutama umat Islam yang bagian tak terpisahkan dari agama yang dianut beliau, tentunya itu sangat diharapkan. Nah, dalam konteks ini sekali lagi
karena gugurnya pra peradilan ini sudah benar, ya sudah benar. Ya, apa yang diputuskan oleh pengadilan tentunya pertimbangan-pertimbangan hukum atas adanya alat bukti dan prosedur-prosedur yang sudah dilalui kepolisian menjadi pertimbangan penting di dalam rangka memutus apakah lanjut pra peradilan atau gugur sampai di sini. Nah, itu saya kira poin terpenting dari tema ini di dalam rangka memberikan kepastian kepada masyarakat tontonan proses hukum terhadap Habib Rizik yang bermasa besar, yang tentunya jangan sampai karena masa besar lalu hukum menjadi lembek, hukum menjadi lemah, aparat menjadi takut, aparat menjadi tidak berdaya, dan menurut saya apa yang dilakukan oleh hakim pada proses pra peradilan ini sudah benar. Dan saya juga berharap nanti di peradilan kasus pidana Habib Rizik itu juga berjalan fair dan lancar, dan saya berharap Habib Rizik juga kooperatif di dalam rangka memberikan tontonan sekaligus tuntunan kepada masyarakat bahwa siapapun di depan hukum adalah sama, tidak ada diskriminatif, dan juga berjalan sebagaimana mestinya tanpa ada hegemoni, ada campur tangan oleh politik kekuasaan. Saya yakin kalau itu berjalan, hukum kita dan peradilan kita pasti akan berwajah cerah, bisa bersikap tegak, karena apa? Dia bisa memutus sebuah perkara dengan fair, tanpa intervensi siapapun, dan tanpa negosiasi siapapun, serta jual beli proses-proses peradilan. Ini penting saya kira agar ke depan peradilan kita tetap tegak lurus, tanpa pandang bulu, dan sesuai dengan filosofi simbol daripada hukum, seorang dewi yang matanya ditutup sambil membawa timbangan, dan timbangan itu bobotnya sama, sehingga proses-proses peradilan bagi siapapun termasuk di dalamnya Habib Rizik ini harus betul-betul fair play dan tidak ada campur tangan dari pihak manapun, sehingga nanti putusan yang akan diambil tentunya harus diterima dengan lapang dada oleh semua pihak. Persoalan kemudian terdakwa mau melakukan upaya-upaya hukum selanjutnya, upaya banding dan upaya peninjauan kembali, itu merupakan hak asasi yang bisa digunakan untuk melakukan upaya-upaya itu. Tetapi sekali lagi, itu upaya yang legal, formal, dan fair. Jangan sampai kemudian hanya gara-gara keputusan nanti umpamanya merugikan pihak, menganggap pihak Habib Rizik dirugikan, lalu mengerahkan massa dalam rangka parlemen jalanan, atau dalam rangka mengerahkan massa untuk kemudian mempressing aparat penegak hukum dan pemerintah agar membebaskan yang bersangkutan. Itu saya kira kurang fair, dan justru menurut saya itu sebagai bagian tak terpisahkan dari pengecut menurut saya. Tetapi ayolah proses-proses hukum ini kita hormati, apapun keputusannya. Kalau memang alat bukti itu nanti bisa dihadirkan dalam proses persidangan dan persidangan berjalan fair, saya kira tidak ada kata lain kecuali menerima putusan dari proses pengadilan. Dan itu saya kira bagian tak terpisahkan dari ada gium hukum yang mengatakan equal before the law, ya. Tiada seorang pun yang diperlakukan khusus di dalam hukum kita, semua sama, semua equal. Nah, itu beberapa pointer penting yang perlu saya sampaikan. Sekali lagi, hak asasi bisa digunakan, tetapi jangan sampai hak asasi ini kemudian membabi buta digunakan
sampai pada gilirannya arti hak asasi ini kemudian tanpa batas. Tidak ada hak asasi yang tak terbatas. Semua terbatas. Yang membatasi hak asasi adalah kebenaran itu sendiri, fakta itu sendiri, ketika semua bisa dibuktikan dan bisa dihadirkan di dalam proses-proses peradilan. Itu beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Sekali lagi apa yang sudah dikatakan oleh Pak Farid tadi sudah cukup gamblang dan beliaunya sangat fasih untuk ngomong acara, karena memang beliau itu juga seorang pengacara sekaligus ahli hukum pidana, yang tentunya ini bagian terpenting untuk kita melihat secara jernih sebenarnya proses yang sudah dilakukan oleh aparat ini sudah benar atau tidak. Tetapi sekali lagi alasan-alasan yang digunakan oleh pihak kepolisian itu juga punya dasarnya. Kepolisian tidak hadir itu juga ada alasannya. Tentunya ini semua bagian dari tontonan dan tuntunan bagi kita semua agar kita selalu menghormati hukum dan kita selalu jumawa terhadap apa yang sudah diputuskan hukum tanpa harus kemudian ada yang merasa menang atau merasa kalah. Karena hukum ini ditegakkan bukan karena menang dan kalah, tapi karena memang keadilan universal itu penting, ya. Keadilan hakiki itu penting tanpa harus kemudian ada warga negara yang dianak emaskan atau dianak perakkan, dianak tirikan, dianak perunggukan. Semua sama, ya, tanpa terkecuali. Kalau kita aparat penegak hukum yang lain semacam KPK aja sudah bisa dan berani menangkap pejabat setingkat menteri, ya, mengapa kemudian aparat penegak hukum juga tidak berani menangkap seorang Habib Rizik? Ya, semua samalah. Ya, di depan hukum itu nggak ada Habib, nggak ada Habab, semua sama. Ya, semua sama. Kalaupun toh ada ulama yang melakukan pelanggaran, ya juga harus ditangkap dan juga harus diadili seadil-adilnya. Karena memang hukum itu tidak pandang bulu, hukum tidak diskriminatif, dan hukum selalu berpegang pada politik keadilan dan politik kesamaan di muka hukum. Itu saja yang perlu saya sampaikan, dan mungkin kalau nanti dibuka dialog, monggo kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Nur Solihin atas materi yang disampaikan. Alhamdulillah materi demi materi sudah disampaikan oleh para narasumber. Mudah-mudahan materi yang disampaikan tentang hukum, yaitu tentang gugurnya pra peradilan Habib Rizik Syihab dalam kacamata hukum pidana, bisa dipahami. Selanjutnya kami tawarkan kepada para audien, jika ada pertanyaan maupun tanggapan bisa menghidupkan mikrofon atau lewat room chat. Saya kepada para audien, monggo. Saya Kak masuk Kak, moderator. Saya masuk Kak, moderator. Rahmat Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator. Saya ucapkan terima kasih banyak telah mengizinkan saya untuk bertanya dan berdiskusi bersama dengan pemateri yang sangat hebat, yaitu Bapak Haji Farid Ahmad dan Bapak Dr. Haji Nur Solihin. Yang saya tanyakan kepada Bapak Haji Farid Ahmad dan Bapak Dr. Haji Nur Solihin itu sama. Ketika Bapak Dr. Haji Nur Solihin itu tadi statementnya itu bilang bahwa hukum tidak memandang siapa-siapa saja, dan ketika ada kesalahan maka harus dihukum sesuai dengan kesalahan tersebut, dan tidak ada anak
nggak ada anak yang ditiri-tirikan, nggak ada anak yang dimas-maskan, nggak ada yang anak diperak-perakkan. Seperti itu yang diucapkan dan yang dijelaskan oleh Bapak Dr. Haji Nur Solikin. Yang menjadi pertanyaan saya kepada Bapak Haji Farid Ahmad dan Bapak Dr. Haji Nur Solikin, ketika hukum sudah mengadili secara adil terhadap kasus Habib Rizik, di mana lantas bagaimana dengan kasus kerumunan saat Pak Jokowi di NTT? Padahal kasus COVID-19 di Indonesia masih terus meningkat setiap harinya. Dan ketika Habib Rizik ini sudah diadili secara adil, maka bagaimana dengan Pak Jokowi dengan kasus adanya kerumunan juga di NTT? Seharusnya ketika sudah Habib Rizik sudah dihukum secara adil nantinya, maka Pak Jokowi pun berhak untuk dihukum, karena Pak Jokowi sendiri yang memberikan arahan untuk mematuhi protokol kesehatan, untuk jaga jarak, untuk tidak ada kerumunan. Kenapa di saat Pak Jokowi di NTT itu terdapat warga yang berkerumun, tidak jaga jarak dan tidak memakai masker. Seperti itu. Terima kasih moderator, terima kasih Bapak Haji Farid Ahmad dan Bapak Dr. Haji Nur Solikin. Terima kasih juga kepada Mas Rahmat Akbar atas pertanyaannya. Monggo 2 pertanyaan lagi. Saya Ilham dari Jogja ya. Ya. Ilham. Saya ingin bertanya bahwa di dalam konteks teori hukum administrasi pidana, bahwa seharusnya itu hukumnya adalah alternatif. Kalau tidak penjara, ya denda. Namun di dalam undang-undang kekarantinaan itu sifatnya kumulasi penjara dan denda. Apakah Anda setuju bahwa undang-undang kekarantinaan ini keliru? Sebab ini pernah dikatakan Profesor Edward Omar Sharif Hiyari. Yang kedua, ada perbedaan antara konteks pelanggaran dan kejahatan. Kalau kita bicara di Belanda, itu kan dibedakan tuh antara overtradingen dan misdriving. Dalam undang-undang kekarantinaan, apakah kasus Habib Rizik itu pelanggaran atau kejahatan? Yang terakhir, soal sidang online dan offline. Bahwa itu kan legalitasnya adalah peraturan Mahkamah Agung. Waktu itu kuasa hukum mendebat seorang yang mengatakan produk ini kan yang mengeluarkan Mahkamah Agung. Masa kita harus menggugat aturan ini ke PT UN? Apakah bisa peraturan Mahkamah Agung itu masuk dalam konteks rehmatif vermuden dalam konteks PT UN? Sebab kan bukan undang-undang. Kalau undang-undang kan tinggal uji materi ke MK. Yang ekstra terakhir, tadi disinggung soal equality before the law, bahwa kesamaan. Saya ingin bertanya, sebenarnya delik dari undang-undang kekarantinaan itu antara kejahatan dan pelanggarannya itu yang mana? Sebab kalau Pak Joko yang terakhir begini Pak, ya saya pertegas lagi, sebenarnya undang-undang kekarantinaan itu delik formil yang menitik beratkan pada perbuatan atau delik material yang menitik beratkan pada akibat. Saya kira terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mas Ilham atas pertanyaannya. Yang terakhir kepada Mas Angga. Monggo pertanyaannya. Oh ya, bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya terima kasih moderator atas waktunya. Salam hormat kepada dua narasumber, Haji Farid Ahmad dan Dr. Haji Nur Solihin, atas waktu dan ilmunya malam ini. Yang kami berikan dari saya sendiri adalah kita flashback di tahun 2015.
ada kasus korupsi yang mengajukan suatu pra-peradilan, yaitu Komjen Pol Budi Gunawan. Nah, di sana salah satu permohonannya adalah mempermasalahkan bagaimana penetapan tersangkanya, dan itu dikabulkan oleh Hakim Tunggal pada saat itu. Nah, kalau kita kembali ke yang lagi hangat sekarang adalah kembali ke kasus Habib Rizik. Nah, di sana menurut dari kuasa hukum beliau juga mempermasalahkan penetapan tersangka yang menurutnya tidak sesuai dengan proses yang semestinya. Nah, kalau kita mengacu ke peraturan MK nomor 21 PU 12 garing 2014, di mana di sana melengkapi di KUHP pasal 77 bahwasanya juga mengatur sah atau tidaknya penetapan suatu tersangka, penyitaan dan penggeledahan. Jadi lebih lengkap. Kesimpulannya adalah tersangka itu adalah hasil akhir dari penyidikan termasuk alat bukti yang sah juga. Nah, pertanyaannya adalah sebenarnya apa tolak ukur menganggap suatu penetapan tersangka sebagai objek pra-peradilan di luar dari aspek politis. Lalu pertanyaan kedua, yang pertama untuk Haji Farid Ahmad, dalam proses gugurnya pra-peradilan Habib Rizik Syihab ini telah memenuhi asas due process of law atau asas legalitas. Lalu yang kedua, saya ingin bertanya kepada Bapak Dr. Haji Nur Solihin. Saya mengutip dari almarhum Profesor Sajib Toraharjo bahwa law is the art of interpretation. Kita hidup di zaman hukum modern, bahwa yang benar tidak menjamin menang, dan yang tidak menjamin itu, yang kalah tidak menjamin itu yang salah. Jadi bagaimana pandangan para narasumber malam ini? Terima kasih, moderator. Terima kasih atas pertanyaannya, Saudara Mas Angga. Dari 3 pertanyaan ini, saya bacakan lagi. Dari pertanyaan Rahmat Akbar, ketika hukum tidak memandang siapa saja yang salah, bahwa hukum tidak memandang siapa saja, jika salah maka tetap dihukum. Nah, pertanyaan di sini yaitu bagaimana tanggapan narasumber tentang hukum yang mengadili Habib Rizik Syihab karena kerumunan dan juga kerumunan Jokowi di NTT seperti apa. Yang kedua yaitu dari Saudara Ilham, bahwa konteks hukum teori tentang kekarantinaan dan juga delik hukum antara kejahatan itu sendiri. Yang terakhir yaitu dari Saudara Mas Angga, tolak ukur seperti apakah yang diterapkan di peradilan, dan yang kedua kepada Bapak Nur Solihin itu sendiri. Terima kasih. Kepada para narasumber dipersilakan. Kepada Bapak Farid Ahmad terlebih dahulu. Baik. Terima kasih, pertanyaan yang sangat bagus. Begitu pemateri kedua tadi menyampaikan, di sini di benak saya sudah nampak sekali bahwa ada 3 unsur yang dibicarakan. Yang pertama adalah politik, yang kedua adalah pembanding, yang ketiga adalah keadilan, yaitu penegakan hukum, supremasi hukum. Sehingga untuk Mas Rahmat, suatu kewenangan yang ada kepada penyidik itu adalah mutlak diatur oleh undang-undang. Sehingga kalau menyimpang daripada kajian gugurnya pra-peradilan, saya beri contoh yang juga gampang dikenal. Untuk Mas Rahmat, perlu diperhatikan, seandainya saudara sekarang berjalan di jalan raya, dicegat sama polisi. Terus dikala saudara diminta surat-surat, saudara menunjuk pada orang lain, itu Pak Polisi, kok tidak dicegat? Saya kok dicegat? Itu tidak pakai helm. Kita kembali pada kewenangan. Siapakah yang berwenang dalam hal ini? Nah, kalau kita menuntut suatu keadilan,
Profesor Mahfud MD sudah tegas mengatakan bahwa keadilan yang bagaimana sekarang bisa diinikan di pengajian-pengajiannya dan di apa yang disampaikan oleh Bapak Profesor Mahfud MD. Nah, keadilan itu bisa dirasakan apabila betul kata pemateri kedua tadi menyatakan dirinya itu menang. Jadi merasa adil. Pelapor lawannya dihukum merasa adil. Tetapi manakala keluar SP3 merasa tidak adil. Nah, padahal hakikat keadilan itu adalah mutlak. Keadilan itu adalah penegakan hukum ini. Karena tujuan dari diterbitkannya, disahkannya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagai suatu tatanan, suatu kaidah adalah untuk keadilan itu sendiri. Yang salah satunya adalah melindungi harkat dan martabat setiap manusia. Itu. Jadi dalam hal ini perlindungan atas harkat dan martabat manusia, baik itu tersangka, baik itu terdakwa, yang nantinya sampai mendapat putusan inkrah masih menggunakan asas praduga tidak bersalah. Tetapi pada masyarakat di lingkungan kita sudah menyatakan dia sudah dihukum padahal masih tahanan. Terus ada lagi perlindungan atas kepentingan hukum dan pemerintahan. Ingat, perlindungan atas kepentingan hukum dan pemerintahan. Jadi sudah nyerempet kepada pemerintah, perlindungan atas kepentingan hukum dan pemerintahan. Makanya abaikan pemikiran di benak kita setelah kita betul mengetahui hukum, kita sudah ikut dalam supremasi penegakan hukum ini bahwa merasakan tidak adil. Abaikan itu. Jangan menganggap lagi bahwa hukum itu tajam ke bawah tapi tumpul ke atas, atau dia menyatakan lagi bahwa seberapa banyak pengetahuan kalah segenggam dengan kekuasaan. Abaikan itu. Karena hukum acara pidana itu adalah real, sah, dan berlaku. Sehingga apabila sudah mengikuti hukum acara pidana, tidak bisa terbantahkan. Itu Mas Rahmat. Yang Mas Angga, tentang gugurnya. Ini masih pada pra-peradilan. Sehingga belum pemeriksaan pokok perkara. Sehingga kalau disebutkan kemarin ada teriak dan lain-lain, hukumlah yang menyarankan, hukum yang meminta, dan hukum yang memerintahkan. Kita harus melakukan perlawanan. Jadi bukan semenang-menang ini. Apabila harkat dan martabat, kemerdekaan kita sudah dirampas begitu saja, unprosedural, tidak berdasarkan undang-undang, maka kita harus bersuara. Makanya saya minta pada semuanya harus lebih sadar akan hukum. Pahami kaidah tatanan, yaitu hukum Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Apabila tidak sama dengan itu, silahkan bersuara. Apabila itu kendala dan merugikan diri kita, yang akan menterjebak kita dengan hukuman, entah sanksi, entah denda, bahkan kurungan, kita bersuara. Di mana letak keadilan? Dalam proses pengadilan, jangan menunggu putusan itu inkrah di Mahkamah Agung dengan kasasi atau PK. Tapi di kala persidangan pertama, baik itu upaya hukum, gugatan pra-peradilan, silahkan bersuara. Silahkan sampaikan semua apa yang menjadi keberatan. Karena itu sudah ada hak dari harkat dan martabat manusia yang sudah dijamin oleh undang-undang. Sehingga manakala saudara di sini, jangankan dalam persidangan, saudara dalam mengikuti acara ini terkendala secara pendengaran di sini, sampaikan. Sampaikan. Kenapa? Karena apabila disampaikannya tidak utuh, jadi misalnya saya mengatakan martabat, tetapi saudara tidak mendengar batnya, tetapi tinggal marta saja, nama orang sudah. Nah, sehingga apabila sampaikan, interupsi majelis, ini tidak mendengar. Jadi itu adalah perjuangan, perlawanan yang diatur oleh undang-undang. Sampai kita mencapai suatu keadilan yang hakiki. Walaupun ujung-ujungnya kita harus menderita. Karena memang hukum berbicara keadilan. Keadilan itu tidak melulu suatu kemenangan. Karena keadilan itu adalah hakikatnya penegakan untuk semuanya. Sehingga merasa adil, tetapi pada yang lain belum tentu. Sama halnya kalau saya sampaikan menyimpang dari acara ini, pengkhianat tidak selamanya pengkhianat. Pengkhianat kalau berada di kubu lawan, dia akan menjadi pahlawan. Ingat, pengkhianat tidak selamanya jadi pengkhianat. Apabila berada di kubu lawan, maka dia jadi pahlawan. Misalnya mata-mata. Nah, ini bisa jadi pahlawan.
Dan suatu kesalahan apabila terus merupakan suatu kelaziman, itu menjadi suatu kebenaran pada masyarakat. Jadi hal inilah yang harus kita tegakkan lagi, kita canangkan lagi, bahwa dengan kaidah tatanan yang ada pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana harus kita tegakkan. Harus. Tidak bisa tidak. Jadi kalau kita masih diberi kesempatan untuk bersuara, menyampaikan sesuai dengan hak-hak kita yang diperbolehkan. Jangankan masyarakat biasa. Jangankan hanya Habib. Polisi pun menyatakan apabila itu diperbolehkan, dilakukan. Karena itu adalah celah hukum. Kenapa? Karena apabila sudah berperkara, satu, kebenaran yang kita cari. Bukan suatu kemenangan. Keadilan yang kita capai. Tetapi bukan hanya perasaan, tapi suatu keadilan. Kalau memang itu suatu kebenaran, silahkan sampaikan dalam kebaikan. Tidak mungkin dengan cara arogansi, dengan cara menentang dan lain-lain. Terus ada yang dari Jogja tadi, karena pertanyaannya 3, mohon sebentar lagi moderator, jangan terlalu banyak karena pertanyaannya menjadi tidak kebaca. Yang kedua, moderator mohon nanti disampaikan pada materi kedua karena lepas dari catatan saya. Mohon maaf. Moderator. Baik, Bapak. Yang kedua, yaitu dari Saudara Ilham saja, bahwasanya hukum konteks dari teori hukum konteks yaitu kekarantinaan. Baik, perlu juga saya menyampaikan literatur, tetapi kalau menyampaikan literatur nanti saya hormat takdim kepada pemateri kedua. Jadi memang dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016, bahkan tadi ada yang mentil tentang peraturan Mahkamah Agung. Peraturan Mahkamah Agung tersebut tidak bisa mengalahkan undang-undang. Karena secara hakikatnya hierarki, undang-undang berada di atasnya peraturan. Tidak bisa serta-merta peraturan itu mengalahkan. Sehingga walaupun ada perma, insidentil, tidak bisa mengalahkan undang-undang. Undang-undangnya harus dibatalkan dengan undang-undang yang sederajat atau di atasnya. Peraturannya pun begitu. Sehingga jangan kita terlena begitu terbit. Seperti tempo hari rame-rame terjadi maklumat. Difoto, ditulis besar-besar maklumat. Kalau saudara-saudara ngerti maklumat itu apa, tidak ada apa-apanya. Tidak ada apa-apanya. Himbauan kok. Kepada siapa? Kepada seluruhnya. Dihimbau. Nah, tetapi undang-undangnya masih berlaku. Ini yang perlu kita pahami. Sama dengan tempo hari menyatakan tentang miras. Hanya dengan lisan, semuanya sudah lega, senang semua. Tidak. Masih berlaku dan sah. Karena lisan tidak bisa mengalahkan apa yang telah diatur dalam peraturan Presiden. Itu yang perlu dipahami. Sehingga undang-undang tersebut tidak bisa dikalahkan oleh peraturan Mahkamah Agung. Yang terakhir, tentang suatu pelanggaran dan kejahatan. Jadi jangan mudah menyebut seseorang kriminal. Karena ada pelanggaran hukum, ada perbuatan melawan hukum. Gitu. Ada pelanggaran. Kalau pelanggaran bisa dari undang-undang yang memang sejak terbit tahun 2016 menjadi polemik tersendiri, cuman karena belum menyentuh pada kita akibatnya. Dan kita tidak pernah berpikir seandainya kita yang membayar 50 juta dan harus dilakukan penahanan. Apa yang terjadi di benak kita? Lebih keras lagi bersuara dan lebih keras lagi memberontak. Kenapa? Karena nibis in idem. Terjadi dualisme. Padahal itu undang-undang hanya mengatur. Sudah didenda, masih harus melakukan hukuman. Nah, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016 tentang kekarantinaan perlu kita pertanyakan. Dan 50 juta larinya kemana? Apakah karena peraturan Gubernur DKI atau kepada Undang-Undang Karantina? Kalau pada peraturan Gubernur DKI, seharusnya Gubernur DKI melakukan suatu pembelaan bahwa dia sudah melakukan pembayaran, yaitu penyelesaian dengan cara membayar denda. Sehingga Undang-Undang Karantina harus lepas. Nah, tentang pasal 160 KUHP-nya, nah itu barulah suatu kejahatan karena menghasut. Tentang protokol kesehatan, suatu pelanggaran saja, melanggar suatu peraturan yang ada, melanggar undang-undang yang ada. Yang
hukumannya bisa berupa sanksi, bisa berupa denda. Jadi harus dibedakan. Itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada yang kurang. Karena pemateri 2 saya hormati, lebih dari saya. Pak, sedikit Pak, saya dari Ilham. Artinya bahwa dalam konteks pelanggaran protokol kesehatan itu kan harusnya alternatif. Kalau tidak pidana ya denda. Ya. Artinya Anda setuju bahwa dalam kasus pelanggaran kerumunan di Petamburan itu bukan kejahatan, namun adalah pelanggaran atau overtradingan. Iya. Jadi saya bukan hanya sepakat karena saya pegang literaturnya dan saya mengikuti. Itu adalah satu pelanggaran. Dan secara politis kita juga bisa membaca walaupun kita orang hukum. Kenapa ada pasal 160 KUHP penghasutan? Karena ancaman hukumannya jauh lebih besar. Kalau dengan hanya pelanggaran seperti itu sulit. Dan ini proses pemeriksaan di acara persidangan lagi dimulai. Sementara gugurnya pra peradilan kedua Muhammad Rizik Syihab dinyatakan gugur, bukan ditolak. Kalau yang pertama ditolak, saya angkat topi dan saya hormati hukum. Pengacara pun semua menghormati karena memang ditolak, putusannya ditolak. Tetapi yang kedua gugur. Karena apa? Karena pasal 82 ayat 1. Sehingga di sana terjadi pelanggaran kerumunan dan KUHP yang diatur di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu barulah suatu kejahatan. Itulah. Sehingga kita harus bisa membedakan. Ada KUHP, ada undang-undang yang lain, ada peraturan yang lain, bahkan peraturan kepala desa pun ada. Jangan dianggap begitu kita melanggar peraturan kepala desa terus dianggap pidana. Ada sendiri hukumnya. Sepakat kalau gitu. Monggo. Moderator. Pada pemateri kedua, monggo tanggapannya. Oke. Terima kasih. Memang perlu saya sampaikan, konteks latar belakang saya memang bukan hukum pidana. Saya lebih kepada ilmu hukumnya, sehingga jawaban-jawaban yang tadi dikemukakan oleh narasumber pertama, Bapak Farid, saya kira sangat sangat pas dan sesuai dengan hukum yang ada. Tentunya ada pertanyaan-pertanyaan yang juga perlu saya tegaskan kembali, seperti tadi kasus kerumunan presiden di NTT ya. Nah, pertanyaannya sekarang harus kita kemukakan. Apa yang dilakukan oleh presiden itu disengaja atau tidak? Ada nggak ajakan untuk melakukan kerumunan? Kalau memang ada dan itu disengaja, siapapun termasuk presiden harus kemudian diproses hukum. Nah, berbeda dengan kasusnya Habib Rizik. Kasusnya Habib Rizik itu ada ajakan. Bahkan dia meminta untuk masanya menghadiri acara Maulid Nabi yang tentu pasti ada kerumunan di dalamnya yang kita tidak bisa mengontrol. Nah, ini bedanya ketika kita melihat apa yang dilakukan oleh presiden atau kunjungan presiden NTT yang kemudian dihadiri oleh masyarakat tanpa ada undangan menurut saya, dan yang saya baca serta saya lihat di mass media, ya tentunya berbeda dong. Ya. Tentunya berbeda dengan kasusnya Habib Rizik yang memang dengan sengaja, ya memang secara politis, menurut analisa saya, kepingin juga dia show of force, ya, karena merasa dia punya masa besar sehingga bisa untuk menakut-nakuti pemerintah atau kekuasaan dalam hal ini, sehingga dia kepingin paling tidak dikatakan sebagai ini loh saya masih banyak masa bisa menghadirkan masa sehingga pada gilirannya orang lain bisa takut. Nah, ini yang menjadi pokok masalahnya. Jika presiden sengaja, presiden tidak kebal hukum juga harus diproses hukum jika memang itu disengaja dan ada ajakan.
Nah, problemnya Habib Rizik ini ada ajakan. Dan materi yang disampaikan di dalam kerumunan yang dibalut dengan pesta perkawinan serta maulud, justru di sana ada materi-materi yang tidak layak lah. Masa materi maulud Nabi kemudian menghujat orang, menghujat kepala negara, ya, mengatakan hal-hal yang tidak pantas, ya, menyebarkan kebencian dan sebagainya. Dan itu menurut saya perlakuan itu sudah pas lah bagi Habib Rizik, karena memang secara substansial apa yang dilakukan kepolisian itu juga akumulasi dari peristiwa-peristiwa yang ada, sehingga memperkuat bahwa Habib Rizik ini juga harus ditangani secara serius, ditangani secara adil dan profesional, tentunya dalam kerangka penegakan hukum tanpa pandang bulu. Nah, tentang undang-undang kekarantinaan, apa masuk pelanggaran atau kejahatan? Ya, kalau undang-undang kekarantinaan ya jika kemudian ada kerumunan dan bisa menimbulkan munculnya penyebaran, yaitu pelanggaran dan kejahatan. Kecuali memang ada unsur-unsur lain yang masuk kategori kejahatan atau kriminal. Nah, tentang peraturan MA apakah bisa mengalahkan undang-undang, saya sepakat dengan Pak Farid. Ya, nggak ada peraturan itu bisa mengalahkan undang-undang, karena undang-undang itu lebih tinggi kedudukannya dibanding hanya sekedar peraturan MA. Sehingga kalau kemudian peraturan MA itu menyalahi undang-undang, ya gugur demi hukum. Ya, gugur demi hukum. Karena memang undang-undang itu sebagai payung peraturan yang ada di bawahnya. Peraturan-peraturan turunan itu tidak bisa mengalahkan peraturan yang ada di atasnya. Kemudian problem hukum di Indonesia ini kan ini perlu kita berpikir jernih ya. Mengapa terkadang penegakan hukum di Indonesia ini begitu susahnya? Seperti menegakkan benang basah itu. Ya karena apa? Kita ini kan prinsip hukum kita ini masih law in book. Belum pada posisi law in action. Nah, sehingga banyak celah-celah hukum yang bisa dimanfaatkan oleh tersangka atau calon tersangka, ya mungkin lewat lawyernya tentunya, untuk menghela hukum, mencari lubang-lubang kelemahan. Nah, di sini PR kita ya sebagai aparat dan insan hukum untuk bagaimana menyuarakan perlunya reformasi hukum nasional di dalam rangka agar kita punya jati diri, ya, punya distingsi hukum yang ala Indonesia, ya tentunya sekali lagi tanpa mengesampingkan hukum yang sudah ada, yang bolong-bolong diperbaiki di permak, yang kemudian pada gilirannya hukum itu memang sesuai dengan karakter kita. Ya kita memang taken for granted hukum kolonial ya, sehingga masih banyak hukum itu yang mungkin karena faktor bahasa sehingga kemudian banyak yang multitafsir, karena memang terjemahan dari bahasa Belanda ke dalam bahasa Indonesia itu juga sangat terbatas ya. Pasti hanya orang Belanda yang tahu maksud bahasa hukum yang kita anut, yang dulunya memang berbahasa Belanda. Nah, kelemahan hukum kita ini karena law in book, ya kita lebih condong kepada Eropa kontinental. Nah, disinilah letak kelemahan kita. Nah, ya memang hal seperti ini yang dibuat celah oleh para calon-calon tersangka untuk membebaskan dirinya, ya di dalam kubangan proses hukum. Makanya kadang-kadang saya berpikir sistem hukum Amerika Anglo-Saxon itu saya kira sangat relevan untuk kita kembangkan, atau law in action itu. Sehingga para hakim itu diberi kewenangan untuk melakukan
ijtihad hukum yang dalam hal ini jurisprudensi yang akan menjadi produk, itu saya kira cukup bisa akan memberi warna atas keadilan yang kadang-kadang tersumpal, yang kadang-kadang mampet hanya gara-gara law in book. Nah, law in book ini memang menghadirkan hukum apa adanya sesuai dengan teks yang ada di dalam kitab undang-undang. Ini menjadi problem. Makanya perlu disuarakan agar law in action ini juga menjadi warna hukum kita ke depan ketika kita sudah mewacanakan perlunya pembangunan hukum nasional. Sebab keadilan itu tidak semata-mata karena law in book, tapi law in action itu juga perlu. Ya, kasus Budi Gunawan, orang mengatakan bahwa kasat mata Budi Gunawan itu sebenarnya terjerat. Ya, terjerat kasus. Itu kasat matanya. Tapi ketika dia mengajukan pra-peradilan, dia lolos, ya kita nggak tahu juga karena hukum kita ini susah ditebak. Ya, proses hukum kita ini susah ditebak. Ya. Nah, yang kedua, masyarakat kita ini sekarang lagi latah pra-peradilan, walaupun itu hak. Karena ada beberapa kasus yang lolos dari pra-peradilan, yang berhasil pra-peradilan itu, sehingga kemudian masyarakat kita, terutama yang kena kasus itu, latah untuk melakukan pra-peradilan. Ya walaupun itu juga gambling, melihat beberapa kasus kapan hari sebelum COVID itu, banyak orang yang melakukan pra-peradilan berhasil, bahkan itu lawan-lawan penguasa atau lawan-lawan pemerintah. Ini mungkin Habib Rizik itu yang mau coba-coba mungkin ya. Ini namanya aja hak dan namanya aja siapa tahu kan gitu. Tetapi sekali lagi apa yang dikemukakan oleh Habib Rizik mungkin lemah dan juga mungkin pihak aparat penegak hukum punya bukti-bukti yang kuat tadi, yang lebih dari 2 alat bukti, sehingga kemudian di samping memang proses peradilan sudah dibuka sehingga kasus pra-peradilan ini digugurkan. Kemudian tolak ukur penetapan tersangka itu apa sih? Tolak ukurnya sudah jelas di dalam hukum kita juga sudah jelas. Orang dikatakan tersangka kalau kemudian alat bukti penyangkaannya itu kuat, minimal 2 alat bukti, saya kira sudah layak untuk kemudian yang bersangkutan ditetapkan sebagai tersangka. Kalau memang 2 alat bukti ini bisa dihadirkan. Nah, problemnya polisi kita sekarang atau aparat penegak hukum kita itu punya 4 alat bukti, melampaui bukti pokok, yaitu 2 alat bukti. Sekali lagi saya tidak berpihak kepada aparat penegak hukum, tidak. Tapi kita melihat kenyataan, ya. Nah, nanti di proses peradilan yang sebenarnya kita akan tahu apakah kemudian apa yang disangkakan polisi ini benar, proses hukum yang dilakukan polisi ini sudah prosedural atau tidak nanti di proses peradilan. Nah, ini menurut saya harus kita tunggu. Kita tidak boleh menjustifikasi sekarang bahwa apa yang dilakukan oleh Habib Rizik ini sudah benar atau tidak benar. Saya kira hanya bukti yang bisa membuktikan, hanya fakta yang bisa membuktikan bahwa yang bersangkutan ini salah atau tidak. Nah, sebelum dikatakan penetapan hukum oleh pengadilan dilakukan, semuanya masih bersifat praduga tak bersalah. Memang itu hak dari tersangka atau calon tersangka, sehingga proses hukum itu perlu dihormati dan juga perlakuan terhadap calon tersangka dan tersangka itu juga harus dihormati pula karena dia juga sebagai manusia, sebagai warga negara yang secara universal humanistik itu harus ditegakkan. Mau jahatnya sejahat apapun itu tetap harus dihormati dan diberlakukan sebagaimana manusia dan sebagaimana hak-hak asasi yang dimiliki oleh manusia sebagai substansi dari kemanusiaan. Nah, sekali lagi tolak ukurnya jelas, hukum yang akan berbicara, hukum pidana kita yang akan berbicara ketika kemudian orang bisa dikatakan tersangka
orang bisa dikatakan terdakwa, ya, dan sebagainya. Orang bisa dikatakan hanya sebagai saksi. Itu hukum pidana kita yang berbicara. Nah, sekali lagi, PR kita sekarang, bagaimana celah-celah hukum itu ke depan bisa kita tutupi. Jangan sampai para penjahat itu kemudian bisa menari-nari dan bermain-main di wilayah ini. Ini berbahaya kalau kita tidak ada komitmen bersama sebagai kesadaran kolektif untuk bagaimana memperbaiki sistem hukum kita. Agar hukum kita ini tegak setegak-tegaknya tanpa pandang bulu. Karena kadang-kadang orang bersalah bisa bebas hanya gara-gara dia bisa menutupi celah hukum. Banyak orang yang benar bisa salah karena celah hukum. Tidak melakukan kejahatan, tapi dia bisa kena celah hukum. Ya karena mungkin ada prosedur yang salah. Jadi orang menjadi tersangka atau terpidana itu belum tentu dia melakukan kejahatan. Bisa jadi karena salah administrasi atau karena dia sebagai pimpinan dia harus bertanggung jawab. Seperti kasus-kasus ketika dia menjadi KPA umpamanya atau PPK, ya. Kadang-kadang dia tidak melakukan kejahatan, tapi karena prosedur yang salah atau administrasi yang salah, dia bisa bersalah walaupun dia tidak melakukan tindak pidana korupsi atau tindak pidana kriminal lainnya. Nah, tentunya sekali lagi, kalau tadi dikatakan apakah di dalam masalah kekarantinaan kalau melakukan pelanggaran itu harus bisa memilih hukuman atau sanksi, ya, ganti rugi dan sebagainya. Karena di situ sifatnya kumulatif, ya, artinya ya menanggalkan alternatif. Nah, hukum kita ini kan sudah jelas ya bunyinya, karena sifatnya kumulatif, nggak ada pilihan lain, kumulatif. Ya, di samping dia kena hukuman juga sekaligus dia juga harus membayar denda, karena posisinya akumulatif atau kumulatif, bukan alternatif. Kenapa demikian? Ya karena hukum kita ini masih menganut Eropa kontinental yang lebih law in book. Jadi kalau di dalam kitab undang-undangnya bunyi begitu, tidak ada jalan lain, kita harus taat kepada bunyi undang-undang, bunyi yang ada di dalam kitab undang-undang. Dan itu harga mati. Kecuali kalau kita mau merubah sistem hukum kita dari law in book menjadi law in action, atau campuran atau mix, nanti itu mix sistem hukum kita, ya, perpaduan antara Eropa kontinental dan Amerika Anglo-Saxon. Nah, saya kira itu rumusan yang harus kita wacanakan ke depan sebagai bagian dari reformasi nasional. Dan kita sepakat kok para pemerhati hukum ini, bagaimana ke depan hukum ini jangan sampai punya celah-celah yang bisa dijadikan para penjahat untuk bisa menari-nari dan berkeliaran dengan kejahatannya, karena dia punya bisa mencari celah itu. Bahkan dia bisa mencari pengacara yang paling lihai dan yang untuk kemudian maaf Bapak, mencari celah hukum dalam rangka membebaskan kejahatan yang dia lakukan. Hanya banyak para yang bebas itu juga karena celah-celah hukum ini. Padahal kita secara kasat mata melihat bahwa dia juga melakukan korupsi. Masyarakat tahu itu. Tapi mengapa dia bebas? Ya, celah hukum inilah yang harus dibenahi. Itu yang pertama. Yang kedua, watak, karakter, mental aparat penegak hukum kita ini juga harus direformasi. Reformasi mental itu salah satunya aparat penegak hukum kita. Banyak aparat penegak hukum kita yang kadang-kadang main-main dengan hukum, sehingga hukum bisa di skenario, hukum bisa dibeli, proses peradilan bisa dijual belikan, pasal bisa dijual belikan. Ini karena apa? Karena kepentingan perut dan karena kadang-kadang kepentingan prestasi yang membabi buta. Ini saya kira menjadi bagian PR bagi kita semua untuk selalu menyuarakan. Jangan sampai insan hukum seperti
para lawyer, para aparat penegak hukum, mahasiswa fakultas hukum, fakultas syariah, diam merasa establis dengan keadaan yang demikian. Karena keadaan ini tidak menentu. Bahasanya orang Madura itu tak tentu, tak iya. Kadang-kadang hukum itu bisa ditegakkan, kadang-kadang tidak. Tergantung siapa jadi problem. Dan kasus Budi Gunawan, ini termasuk kekecewaan kita. Saya secara pribadi kasus Budi Gunawan itu kecewa. Kecewanya lagi, dia bisa menjadi pejabat. Ya memang dasarnya pemerintah, saya jadikan pejabat karena kasus hukumnya tidak terbukti. Ya pra-peradilannya dikabulkan, sehingga dia tidak ada salahnya untuk diangkat jadi pejabat. Lah inilah rasa keadilan kadang-kadang terkhianati dengan model law in book itu. Makanya saya setuju model ini harus segera direkonstruksi, perpaduan antara law in book dan law in action, dalam rangka juga memberi kewenangan para hakim untuk melakukan ijtihad, ya, yang nanti akan menghasilkan jurisprudensi baru di dalam rangka menjawab tantangan zaman. Banyak celah-celah hukum kita yang tidak bisa menjawab tantangan zaman, sehingga perlu ada upaya-upaya ijtihad hukum dalam rangka menciptakan jurisprudensi yang bisa menjawab persoalan-persoalan yang berkembang, mutaakhirin, yang memang kompleks dan cukup rumit. Saya kira itu, dan saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin moderator. Terima kasih saya sampaikan kepada penanya dan narasumber. Berhubung waktu sudah malam, kuliah hukum malam ini saya cukupkan. Marilah kita tutup acara malam ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Farid. Terima kasih. Alhamdulillah. Terima kasih. Terima kasih kepada para pemateri atas ilmunya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin. Saya selaku moderator kuliah hukum pada kesempatan kali ini pamit undur diri. Jika ada salah tutur kata maupun fasilitas, saya perwakilan dari Kompres YN Jember. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ihdinas syiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Farid, terima kasih Bapak Nur Solihin atas sama-sama. Saya undur diri dulu ya. Oke, Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Moderator bisa dibagikan nomor handphone saya manakala ada yang mau diskusi. Mari demi keilmuan bisa diberikan punya saya. 24 jam. Tunggu sebentar, mungkin ada teman-teman yang butuh nomornya Bapak Farid. Baik. 24 jam bisa ya, Pak? 24 jam bisa. Saya tulis di room chat ya. Kecuali lagi menjalankan profesi atau melaksanakan tugas. Kalau tidur itu adalah latihan mati bagi saya. Namanya hidup, tegak dan berdiri itu hidup. Kalau terlentang, tidur itu sudah latihan mati. 081 347 778. Baik, saya juga mohon maaf kalau begitu saya undur diri. Moderator dari Kompres, mohon bagi mereka, bagi siapa saja yang untuk tentang keilmuan, saya persilahkan. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.